A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa dimulai ya, bisa memulai coba gratis gitu ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya dulu ya. Nama saya Teddy ya. Teddy Januari Iksan lengkapnya mah. Nah, cuman kalau sering dipanggil ya Teddy aja, Pak Teddy. Nah gitu ya. Jadi apa sih coba gratis? Jadi intinya bahwa kita untuk pertemuan hari Rabu itu ya judulnya coba gratis. Jadi coba gratisnya ya biar misalnya yang pengen baru tahu doang dulu atau apa ya silahkan dari tadi. Kan kalau kita nggak mengenal kan ya nggak sayang. Kalau udah sayang nanti udah terus aktivitas terus kita lakukan menyayanginya terus ya udah mencintai ya pasti karena cinta mah segala dikorbankan. Terus siap lah tenaga lahir batin bekerja kayak gitu. Hari di sana kerjaan belum kerjaan belum dicintai mah kadang sok untuk puas. Jadi kita harus mengenal dulu ya. Setelah mengenal mulai sayang mah masih kene ya masih bisa lepas, tapi kalau udah cinta memang berat gitu ya. Jadi pertama yang harus kita harus mulai untuk terapi ini harus apa yang harus kita mulai gitu kan ya. Jadi intinya gini kan, kita ini kan mau menawarkan sesuatu, kita ini mau menjual kan. Yang dijual itu kan ada berupa barang, ada berupa jasa. Kalau kita ya jasa dan barang kan. Bisa jasa dan bisa barang, bisa dua-duanya. Barangnya apa ya? Ini kita sambil mijat sambil apa ya kita simpan ini nanti juga mana ada yang belum kenal yang namanya madu kan gitu ya. Nah, lumayan jadi dari ijab dapat nanti ya dari keuntungan madu pun dapat. Jadi keuntungan itu harus dari beberapa sumber, jadi nanti bisa dibilang mana untuk makan, mana untuk nabung, mana untuk ini itulah. Nanti dari keuntungan madu misalnya untuk tabungan, keuntungan madu mah kalau untuk makannya dari sana pijat. Nah gitu ya. Nah, jadi kalau kita pertama jadi kita ini harus tahu bahwa kita itu penjual ya. Penjual barang dan jasa. Kita harus tahu dulu. Kalau kita nggak tahu diri kita, bingung, orang lain juga sehari dinya kan gitu. Nah, bahwa kita harus tahu dulu bahwa kita ini adalah penjual. Nah, berarti penjual apa? Yang jadi pertanyaan kan? Nah, yaitu penjual barang dan jasa. Nah, barang yang harus ketahui, jasanya harus diketahui. Nah, kan pertama ini dulu. Jadi kita harus menerima paradigma kita atau cara berpikir ya, atau bentuk berpikir kitanya harus jelas dulu. Paradigma berpikir. Paradigmanya harus jelas dulu. Nah, ini masih berbicara paradigma. Karena apa? Kalau kita nggak tahu diri kita sendiri apa, dalam menyampaikan nanti nggak full kan. Kita nggak percaya diri kepada kita sendiri, kita nggak percaya terhadap diri kita sendiri. Orang lain mungkin nggak percaya, kan gitu. Berarti kita harus percaya diri dulu, sehingga sarana percaya dirinya kita tahu apa yang akan kita kerjakan. Nah, sehingga berarti bagaimana barang atau jasa ini agar laku kan gitu. Nah,
sekarang gini kan, kalau orang yang nggak butuh kita tawarin, sulit atau gampang? Kalau orangnya teh butuh gitu, kurang ditawaran, maulana gampang atau hese? Hese kan? Nah, hese pisan gitu, karena ada saya mah butuh. Nah, berbeda lagi kalau ketemu dengan orang yang butuh. Malahan mah can urang ngomong ge, "Duh aing palarga euy." Berarti keneangan pas urang, "Sok atuh ngadapang." Emang bisa sok ngadapang we rasakeun lamun ngeunaheun nya teruskeun jeung kudu bayar gitu. Mun teu ngeunaheun mah nya sok tajong saya gitu ibaratna mah. Nah gitu. Jadi di situ nanti kita ada komunikasi. Kalau ketemu yang butuh udah enak, kita nggak usah banyak ngobrol, ya udah tinggal dia butuh kita ada ya udah. Nah, tapi bagaimana nih yang asalnya tidak butuh menjadi butuh? Berarti kita harus membuka paradigmanya dulu. Jadi bagaimana tentang cara berpikirnya, bentuk berpikirnya kita harus dibuka dulu. Sih gak akan kan awal-awal can butuh makan, padahal makan bijat itu geus liat ibunya Rira kan, mamahnya Rira geus ningali, malahan mas geus ngasaan meureun sok dibere ku mamah duit meureun dina mijat, geus ngasaan dina uangna geus ningali mamah keur ngesana atau naonna hangehonna gitu. Tapi ningali oge mamah senangna sampai ka cerita cenah gawe di pabrik dengan eleh kan ya penghasilna kopi. Tapi akan waktu itu can butuh mah kan hari-hari wae kene gitu kan. Tapi ayeuna udah mulai kabuka tah ku ningali mama, ku ningali babaturan sehingga mulai kabuka. Artinya orang yang awalnya nggak butuh pun kalau kita terus dibuka paradigmanya, cara berpikir nanti tidak akan minta akan gitu kan. Jadi kita harus ini dulu. Jadi akan biar nanti akan pas dagang itu nggak gini kan, itu laku-laku aja. Apakah dia barang nanu goreng atau pijitan orang goreng? Nah, sebetulnya bukan itu. Ya banyak orang yang pijitan dengenah tapi anggar laku. Bukan ayah nu alus tapi hatena can siapa anggar ese gitu. Nah jadi maka orang teh kudu tahu dulu bagaimana yang tidak butuh menjadi butuh. Nah sebetulnya bisa disimpulkan kita jadi diri akan sendiri juga. Oh penghasilannya gede, oh gawena cuman bisa kedeng, bisa ini penghasilannya lebih gede. Apalagi nanti di sini ilmunya terus ditingkatkan, nanti ada jenjangnya kan, ada kompetensinya akan di sini kayak profesinya ke depan, misalnya bukan hanya pijit, misalnya yang jadi ngajar, bisa nanti aja kita ngerti. Nah sekarang bagaimana cara membuka paradigma? Nah berarti cara membuka ini, cara membuka paradigma ini kita gali dulu kebutuhannya kan. Gali sebetulnya apa sih yang manusia butuhkan gitu kan gitu. Semua orang termasuk Kang Ade pasti tanya, Anda yang sukses deh. Pasti sukses. Hayang kan? Pas ditanya seriusan hayang sukses, ya pasti semua bilang ya saya hayang kan. Itu kalau berbicara ke orang yang mau berusaha gitu. Pasti. Tapi kalau ada orang yang nggak mau berusaha, yang mau cicing, misalnya, nah itu digalinya jangan dulu. Kamu mau sukses nggak? Lah, aing mah penting mah dahar cina kan gitu. Nah, mungkin
pas ditanya kamu suksesnya jawabannya gitu, ya udah jangan dulu diterusin. Nah, paling dia model segitu mah harus dibuktikan laku akang, harus dibuktikan kamu babaturan mah akan geus loba duit mah ngalewat we hareupeun rada lagi seeutik kan gitu. Misal butuh rapat teh tah mere misalnya mun kanu balagu gitu mah. Akan jadi gali kebutuhan. Nah, jadi kalau kita menghadapi wah misal dulu kurang penghasilan teh, oh gampang, emang naon jadinya kebutuhan teh naon, oh saya anu oh oke. Emang penghasilannya sabaraha? Penghasilannya teh 100.000, kebutuhannya mau 500.000, nyaknya tuh mau diteruskan mau bisa tak. Terus itu digali. Kumaha carana? Nah, engke manehna geus nanya, emang kumaha carana? Ayo tolong diajarin saya gitu. Karena mas saya berbicara ke akang berarti gali dulu kebutuhan. Nah, berarti kebutuhan orang itu pasti yang ditanya pengen sukses. Akan sukses umumnya masih luas suksesnya naon gitu. Dan jelaslah sukses itu sebetulnya bisa menyelesaikan setiap aktivitas selesai itu sukses. Jadi sukses kecil menjadi sukses besar. Contoh akan misalnya hayang sapoe menang 250.000, berarti akan geus memprogram jam genep sampai jam 8 kan gitu. Tah lamun akan cicing wae di imah menang teh 250.000. Moal kan, maka akan ngalakukeun pertama jam genep mulai bergerak. Tah akan nepi ka jam 8 beuting, tah ku akan dihitung, tah itulah akan nyampe misalnya 250 atau nyampe 200, tah itu disebut sukses selesai. Nah, sukses itu relatif, ada yang sesuai yang diharapkan, ada yang macam minim. Yang jelas sukses itu mampu menyelesaikan tugas yang telah kita rencanakan dan selesai. Nah, itu sukses kan. Nah, jadi akan sebetulnya udah sukses kan. Cuman yang jadi pertanyaan di sini, sukses itu apa yang secara umum gitu. Nah, ada dua kunci. Yaitu satu, sehat. Yang kedua, sejahtera. Nah, jadi tinggal itulah orang jelema eta teh loba duit teh. Nah, lamun kan loba duit tah ditawaran, "Pak, aya bisnis halus, Pak." Jadi tukang pijat jadi naon? Jadi tukang pijat. Anjing ayeuna sia cenah. Aing mah teh kudu pijat, dia mah loba, berarti orang salah. Berarti lamun kanu beunghar ulah nawaran kesejahteraan. Jadi orang kudu ningali heula ieu jelemana kriteriana loba duit. Berarti nu di budakna ieu heula. Angger dan loba duit dibutuh keneh duit. Mana lamun ayeuna langsung, "Pak, aya bisnis halus ya, Pak we." Sapoe bisa 500.000, bisa 1 juta. Bisnis naon? Bijit. Ini aing mah cenah teu kudu bijit kan. Ibaratnya kan gitu. Nah, jadi kurang kudu pandai nan menjelaskan kebutuhan manusia. Pasti ini betul deh kan? Saya coba terakhir. Lamun ayeuna akan sehat, awak sehat mah bener. Tapi lamun teu boga duit, rumsing kan? Rumsing kan gitu. Ayeuna orang loba duit. Tapi mes-mes geuring saminggu beak 10 juta. Minggu kadua beak 10 juta rumsing biasa, kita teu menikmati kan? Loba duit ge tah. Jadi artinya ini. Nah, jadi digali dulu kesehatan. Tah maka lamun misalnya di mana kayak Bapak Manawi mah misalnya kita karesan gaduh biasa refleksi. Nah ini tuh untuk menjaga Pak, karena sehat itu kan penting, apalagi waktu zaman ini kan musim corona kan ekonomi kita sampai ke rusak kan gitu gara-gara corona. Makanya alhamdulillah abdi teh pas aya masa corona teh jadi aya rencangan nalisan belajar abdi teh yang ada kesehatan abdi heula awalna gitu sareng kita pas keluarga di alhamdulillah teh sehat. Jadi abdi teh biasa yang keluarga semangat. Nah, jadi pasti sehat. Berarti orang berbicara kesehatan adalah nanti setelah ini karena baru nanti berbicara tentang kesehatan.
bagaimana sehat itu tercapai? Ya, satu, kita itu harus ada yang namanya menjaga ya, menjaga. Nah, dari aktivitas hidup atau dari aktivitas hidup keseharian. Contoh misalnya, akan lamun makan teratur terus segala digabres, karena awak bisa jadi gering tuh. Terjaga. Ini lamun akan makanan teratur malahan sampai itu dahar, ada waktu lapar sebenarnya pas gitu teh jujur liur non misalkan nama orang teh liur teh kunaon padahal orang teh kita telat dahar. Nah, namun ku akan eta teh dijaga akan bisa gering tuh. Pasti. Nah, pertama kita harus mengenal dengan teladan hidup. Nah, teladan hidup. Teladan hidup teh mulai dari naon, dina makan ya. Iya. Teladan makan, teladan minum, teladan tidur, tadi teh kudu nanti menguasai ini Kang. Jadi Pak akan tahu ya supaya kita harus menjaga. Nah, menjaga itu salah satunya yaitu dengan melakukan teladan ini ya. Nah, teladan hidup ya, mulai dari teladan makan, minum ini harus dijaga. Nah, selanjutnya selain menjaga, nah karena kan tubuh itu ada turun naik ya, tergantung cuaca ya, tergantung hal-hal lain kadang dari pikiran. Maka di saat tubuh kita drop, baik energi, baik apapun lah suhu, maka butuh peningkatan ya. Nah, peningkatan ini bagaimana peningkatannya? Berarti yaitu dengan pasti ini harus dengan teknik ya, refleksi ya, atau bekam, terus ada pakai herbal. Nah ini ya itu harus. Nah, sehingga manakala kita bisa meningkatkan energi kita, sistem kekebalan kita, maka insya Allah akan terjadi sehat. Terus kalau kita dengan menjaga, insya Allah ini pasti sehat. Nah gitu ya. Nah inilah untuk pertama ya, yang akan panjang-panjang dulu nih sedikit-sedikit. Nah nanti hari ini kita belajar teknik refleksi dulu ya, refleksi dulu ya. Nah kita refleksi dulu. Nah jadi ini dulu, berarti kesimpulannya di sini kita harus tahu bahwa kita ini adalah sekarang adalah penjual. Nah kita mau jual diri, tapi maksudnya jual diri di sini bukan berarti menjual diri kita, tapi bagaimana bicara kita nanti harus ubah, jangan seperti yang dulu sebelum penjual. Zaman dulu belum penjual kan tinggal itu hayang meli pembeli ya. Jadi kita mah waktu itu benar-benar harus dijadwal efektif. Jadi jangan sampai terbuang dengan waktu yang kurang efektif. Jadi nanti ada rumusannya. Jadi dalam menjadwal itu kan pertama jadwal, terus harus pilih kegiatan mana yang benar-benar efektif, mana yang harus didulukan. Nah, itu harus nantilah itu ke depannya. Masih sekarang ini dulu posisi kita harus jadi penjual. Setelah kita tahu bahwa kita ini adalah penjual barang dan jasa, maka kita mulai menggali kebutuhannya. Nah, yang jelas semua orang kalau ditanya pasti ingin sukses pasti. Nah, cuman yang jadi pertanyaan, sukses itu kan apa? Sukses itu sebetulnya menyelesaikan apa yang kita rencanakan, kita selesaikan. Nah, itu sukses. Nah, sukses besar itu terjadi manakala kita menyelesaikan hal-hal kecil yang terus menerus. Jadi ini hal-hal kecil yang terus menerus ya, sambung menyambung, tetap potong-potong, sambung menyambung. Nah, terus itu akan membesar. Nah, itu berarti sukses besar itu terjadi manakala sukses kecil ini terus sambung menyambung. Nah, maka akan terjadi sukses besar. Jadi nggak bisa terjadi sukses besar manakala kita contoh misalnya kita mau ke Jakarta.
Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama siapkan mobil, siapkan apa, pengen kecepatannya berapa hari, kecepatan ini harus tahu sehingga pilih jalannya yang mana yang ini. Jadi jangan sampai udah di tengah jalan areka Subang belah, misal areka ya kabar Jakarta Iraha kan gitu. Jadi harus sesuai yang telah dijadwalkan terus, maka ini tercapai sesuai dengan target. Nah, masalah nanti kelebihan, kekurangan ya tinggal nanti ada evaluasi gitu ya. Nah, itulah yang disebut sukses. Nah, kita lebih dikerucutkan. Jadi sukses ini ada 2 kunci ya, untuk mencapai sukses ini. Ya pertama harus kita sehat dulu. Nah, sehat secara jasad, secara pikiran dan secara jiwa ya. Terus yang keduanya ya harus sejahtera gitu ya. Segi ekonomi ya itu. Inilah yang orang doyan. 2 ini yang nggak ada manusia yang nggak suka ini lah gitu. Karena cuma yang jalannya aja yang kadang beda-beda, aya nu langsung, aya nu bulak belok kan. Nah gitu ya. Silakan mengenai paradigma ini ada yang ditanyakan. Nah, silakan, mangga diberi waktu saya ini dulu. Ada yang ditanyakan? Tadi perawatan ini Perawatan mana? kan tadi menjaga ini kata. Perawatan. Nah ini perawatan teh masuk ke teladan juga. Teladan, makan, minum. Perawatan diri yang mulai dari Ya urang aja kesehatan lah, pola kesehatan, pola hidup kurang. potong kuku, bersihan yang lain, itu harus ya. Perawatan diri mah contoh kita minum minuman yang madu misalnya ya, kunyit, jahe, tapi itu harus sesuai juga dengan takarannya. Biarpun kunyit itu alami, tapi kalau diminum tiap hari mah ya bahaya. Nah, jadi tetap seminggu sekali lah. Nanti itu ada nanti ilmunya. Yang jelas pertama berarti kita apa sih kita ke depan berarti yang akan digali. Teladan itu apa, bagaimana kan itu. Ini teknik refleksi mana. Nah, makanya kita akan biar Kang Ade langsung bisa ngasilkan duit kok Ade diajar iya. Refleksi. So, enggak ada yang ditanyain lagi? Kalau enggak kita lanjut ke materi refleksi. Nanti mau bawa buku ya. Nah, Ade. Kalau iya. Ya pas videonya teh keluar kan. Enak 02 unggul. 01. KL 01 kalau 02. Tinggal buka heula we 02. Oke di 02 ge aya link 01 di deskripsi. Subscribe heula nya. Ya, mesem banget tapi ngajian video. Udah di subscribe kemarin. Kan di tanda lonceng nanti ya kan? Lonceng lah meh kayak Oh. Pertama yang alat-alat dulu ya. Alat-alat yang harus alat bantu dan bahan ya yang harus disiapkan. Alatnya satu minyak ya, minyak pijat ya, minyak pijat atau krim ya, minyak pijat atau krim. Yang keduanya tisu basah dan kering, ini harus selalu ada. Yang ketiga handuk ya, handuk kecil minimal 2 buah lah. 2 buah teh ketan ke lamun ujian tapi mun praktek mah ulah hiji. Ayeuna akan kieu akan geus kurut batur. Pasti ada 3. Eta dulu justru kalau kenyataan di lapangan itu kalau bisa 10. Handuk teh 10 terus dirapikan, dibungkus ku plastik, geus dicuci teh geus disemitan teh bungkus plastik, sehingga pas mau praktek teh Pak ini baru ya, jadi dibungkus keluarkeun gitu.
makin percaya kan. Ayeuna kieu lah akan abe ngelapakan tapi andukna kurut batur atau komo kurut di 10 orang misalnya. Akan mau teu? Gitu. Jadi kalau bisa handuk kecil itu 10. Hari aja banyak yang murah lah, yang barodas mirah gitu. Nah tinggal nanti dirawat aja, nanti dicuci, disemprot. Yang keempat alat totok kayunya, totokan kayu. Tapi yang tumpul ujungnya. Nah, ini mah 1 juga cukup. Terus tempat ya, tas berarti ya, tempat alat berarti bisa buat tas ya. Jangan pakai kresek ya, kecil ya, tradisional ya, pakai kresek ada tas. Yang keenam kalau bisa ini wajib sih, kalau di Ujikom harus dibawa taplak ya, taplak kecil ya, ukuran 1 kali 1 meter lah. Taplak. Karena apa? Nanti kan dikeluarin dari tas itu, dikeluarin dulu, disusun rapi, misalnya tisu, handuk yang masih diplastikan itu harus disusun. Itulah disebut kompeten. Jadi kalau misalnya asal di ujian langsung nggak kompeten, praktek itu harus 100%. Nah, karena apa? Nanti yang di ujian itu harus benar dibawa ke alam nyata gitu. Nah, gitu. Taplak. Terus tempat sampah. Tempat sampah kecil ya. Nanti masker. Terus apa? Sarung tangan, hand sanitizer. Sarung tanganan lo kumaha? Karet. Latek. Ya, handuk itu sebetulnya nanti pas akhir kita sambil mau ngeringkan itu diremas pakai handuk itu, efeknya ada anget. Ada anget. Udah ya, kita lanjut. Kita kenakan titik-titiknya dulu. Sekarang titik atau area refleks standar. Nah, 1 di sini titik pembuka ya. Titik pembuka. Nanti saya kirimkan itunya ya, apa? PDF. Pembuka ini 1, 3, 4, 5, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 7, 5, 8. Nah, terus nuka 2 ada titik wajib. Nah, titik wajib dibagi 6. Ada titik wajib pembuangan cair ya, 3, 4, 2, 2, 23, 24, 51. Terus titik wajib pembuangan padat. Nah, ini 28, 29, 30, 31, 32. Yang ketiga titik wajib saraf dan metabolisme. Ini 12 dan 13. Muka 4 titik wajib pencernaan. Ini dimulai dari 15, 16, 17, 18, 19, 25. Selanjutnya titik wajib penenang. Nah, titik wajib penenang itu 2 dan 20. Selanjutnya yang terakhir titik wajib suplemen 2, 1. Nah, udah beres itu, maka kita tutup. Ini titik
penutup. Titik Hmm, penutup itu adalah anjing titik penutup. 394041. Nah, ini wajib diketahui dan harus bisa diperhatikan. Nah, jadi ini udah tersistem ya. Nah, jadi ini benar-benar standar ini benar-benar untuk memperbaiki ya, tadi untuk tujuan tadi refleksi ya, yaitu untuk promotif dan preventif. Nah, jadi untuk meningkatkan sistem imun, sistem kekebalan dan sebagainya. Dan juga untuk preventif, yaitu untuk menjaga kesehatan. Nah, dimulai titik pembuka yaitu mulai dari 1, 3, 4, 5 sampai 58 ini adalah jalur otak ya, otak dan sumsum tulang belakang. Jadi yang ada di kepala ya, semua yang ada di kepala sampai ke sumsum tulang belakang. Nah, jadi ini apa yang ada di otak sampai sumsum tulang belakang itu berarti disebutnya apa tuh? Saraf pusat kan ya? Saraf pusat. Jadi kita pertama dibuka sistem sarafnya. Karena apa? Karena setiap pergerakan tubuh manusia, yaitu tangan, kaki dan semuanya itu yang menggerakkannya itu aliran listriknya itu ya dari otak. Otak turun ke tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang sampai tulang ekor. Nah, ini dari sini banyak saraf-saraf yang terhubung untuk menggerakkan seluruh organ. Nah, sehingga pertama kita relaksasikan dulu titik ini, kepala sampai tulang belakang. Nah, maka kita dibuka ini. Nah, selanjutnya titik wajibnya ini. Nah, setelah ini dibuka, maka pembuangan cair. Nah, karena sifatnya kita kan mau membuang, mau mendedok, maka organ yang berhubungan dengan pembuangan salah satunya ini ya, 4 limpa. Ini ginjal, saluran ginjal, kandung kencing sampai reproduksi. Penis atau vagina, jadi pembuangan cairan saluran kencing. Nah, ini kita aktifkan sehingga nanti oleh kita diperbaiki itu sistem itunya bagus sehingga si hasil metabolisme kita ini dikeluarkan dengan lancar. Terus ini pembuangan padat berarti yaitu limbah-limbah yang dari hasil proses pencernaan ya, maka dibuang. Ini usus besar naik, usus besar mendatar, usus besar menurun, terus ini rektum dan anus ya. Nah itu, setelah itu pembuangan cair, pembuangan padat kita ini perbaiki sehingga nanti saraf metabolisme ya, hasil dari metabolisme biar terbuang. Nah, inilah diaktifkan juga metabolisme ini. Saraf dan metabolisme itu 12, 13. Apa ini organnya? Itu organnya itu tiroid dan paratiroid kelenjar. Nah, kelenjar ini nanti yang menghasilkan kalsium dan hal-hal lain banyak lagi ya. Nah, selanjutnya pencernaan. Nah, pencernaan ini otomatis apa yang kita makan, kalau misal proses pencernaannya nggak maksimal, maka akan hasilnya nggak akan bagus. Nah, selanjutnya titik penenang. Nah, semua sudah aktif, maka kita tenangkan atau seimbangkan, maka titik 2 dan 20. Selanjutnya suplemen yaitu titik 21 adrenal, terus ditutup dengan 3940 pas.